pertanyaan dari pemirsa, Islam pasti benar. Khilafah harus ditegakkan agar syariat bisa diterapkan semua. Tapi saat ini, disebutkan oleh pemirsa ini, teriakan soal khilafah terasa sangat naif karena terlalu menggampangkan tanpa strategi jelas dan terukur. Benarkah hal ini? Ini pertanyaan untuk Kiai Haji Rohmat ini. Silakan. Ya memang kalau melihat dari luar tidak ikut berjuang mungkin akan mengatakan seperti itu, bahwa terlalu naif, tidak terukur, tidak terencana dan seterusnya. Tapi bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan untuk menegakkan khilafah tentu tidak seperti itu. Kalau kita memperjuangkan tentang sesuatu, dalam hal ini adalah khilafah, maka jelas kita memiliki step-step, langkah-langkah yang jelas terukur dan semuanya dilaksanakan berdasarkan apa yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Sebelum saya menjawab di situ, saya ingin mengatakan kalau kita ingin perjuangan khilafah, maka kan perkara penting dulu pertama harus dimiliki adalah gambaran tentang khilafah itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau kita ingin bangun rumah, maka sebelum kita melakukan aktivitas untuk membangun rumah itu kan pertama kali harus apa? Harus mengetahui rancang bangun rumah itu seperti apa. Desainnya. Sampai detil, baru kemudian kita bisa mengerjakan itu. Nah, kalau kita bicara tentang khilafah, maka sebelum masuk pada langkah-langkah berikutnya itu, gambaran tentang khilafah apa itu juga penting. Supaya apa? Supaya umat tidak salah ya melihat. Misalnya kemudian ada satu kelompok yang mengatakan ini adalah khilafah, ya. Padahal itu bukan khilafah yang sebenarnya. Akhirnya kemudian ulama salah mengidentifikasi seolah-olah itulah khilafah. Akhirnya kemudian khilafahnya sendiri kemudian dinafikan karena tidak punya pemahaman tentang rancang bangun terhadap khilafah yang jelas. Nah, Ustaz Farid, sebelum menjawab itu saya ingin menegaskan ini satu contoh kalau kita bicara tentang konstitusi dan ayat suci. Ini di tangan saya ini ada kitab namanya Muqaddimatud Dustur, ya. Awil asbabu al-mujibatu lahu. Jadi ini adalah kitab yang berisi tentang Muqaddimah Dustur, pembukaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Di dalam kitab ini itu diberikan gambaran secara sangat jelas bagaimana sebenarnya konstitusi negara itu dibangun. Kalau tadi saya disebutkan, kalau kita lihat konstitusi buatan manusia itu di sana hanya ada pasal. Pasal 1, kepala negara atau presiden dipilih untuk 5 tahun. 5 tahun bisa dipilih kembali misalnya. Misalnya kalimat seperti itu, pertanyaannya apa dasar 5 tahun itu? Mengapa 5 tahun? Apakah 5 tahun lebih baik daripada 6 tahun? Lebih baik dari 4 tahun? Misalnya nggak ada itu studinya dan sebenarnya yang mengatakan betul lebih baik. Demikian juga mengapa harus 2 kali? Mengapa tidak 3 kali? Ini semua adalah ketentuan yang tidak memiliki dasar. Padahal itu ketentuan seperti itu adalah ketentuan yang akan mengikat seluruh rakyat di sebuah negara. Nah, kalau kemudian ketentuan itu salah, tentu apa? Akibatnya seluruh negara menderita persoalan. Nah, saya ingin katakan, inilah perbedaannya dengan konstitusi dalam Islam. Dalam Islam, ada dustur tadi saya katakan, ini ada pasal, misalnya pasal 1, Al-Maddah misalnya. Itu disebutkan misalnya, Al-Aqidatul Islamiyah, Yal Asasud Daulah, misalnya. Akidah Islam adalah dasar negara. Ini satu maddah, satu pasal. Ya. Pasal ini, itu bukan hanya kalimat, tetapi ini ada dasar-dasarnya. Mengapa sampai kemudian muncul pasal demikian, ada ayatnya, hadisnya, qaul para ulama, sampai kemudian menghasilkan kesimpulan demikian. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara konstitusi dalam Islam itu sebenarnya seperti fikih. Ya, kalau misalnya kita belajar fikih, di sana ada misalnya sholat. Tentu tidak mungkin mengatakan, gimana cara sholat, pokoknya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu tidak operasional. Gimana? Maka disusunlah kita fikih, itu kemudian menjelaskan apa itu syaratnya, apa itu rukunnya, apa yang batalkannya, syarat rukun, batalkan bacaan, dan seterusnya. Itu tentu ada kalimat, misalnya syarat rukunnya, ada niat, berdiri, menghadap istilahnya membaca Fatihah, dan seterusnya. Itu ada dalil-dalilnya. Ya. Nah, itu sebagaimana demikian dalam membangun sebuah negara. Ketika misalnya disebutkan bahwa asyadatul syari', kedaulatan ada di tangan syarak, misalnya. Itu satu kalimat. Tapi apa kemudian yang melahirkan kalimat itu? Pasal tersebut ada sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian para ulama yang kemudian kesimpulannya bahwa asyadah atau kedaulatan itu di tangan rakyat, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ini adalah konstitusi yang kokoh. Kenapa? Didasarkan pada ayat suci yang namanya ayat suci. Itu artinya apa? Suci dari kesalahan, suci dari penyimpangan dan seterusnya. Yang sebut tadi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sementara kalau kita konstitusi buatan manusia seperti yang dikatakan oleh Romo Muhammad Syafi'i tadi jelas sekali. Itu adalah hasil kompromi dari orang-orang yang bersidang di sana. Gitu. Mungkin dalam setiap undang-undang atau setiap undang-undang dasar barangkali ada naskah akademiknya. Tetapi pada akhirnya ketika yang ada adalah keputusan final dalam pasal. Dan ketika pasal itu disepakati, itu sudah tidak lagi memperhatikan alasan dan argumentasi. Jadi ketika saya berbeda dengan Anda dengan argumentasinya, terakhir apa? Maka terakhir adalah voting. Ya, siapa yang lebih banyak, maka itulah yang diputuskan. Padahal kebenaran tidak selalu sejalan dengan voting. Bahkan Al-Quran mengingatkan dalam soal itu,
Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati sebagian besar penduduk bumi, maka akan menyesatkan kamu di jalan Allah SWT. Romo Muhammad Syafi'i tadi telah memberikan contoh bagaimana misalnya undang-undang apa tadi? Atau yang baru kemarin misalnya undang-undang apa itu Omnibus Law misalnya, jelas sekali bagaimana undang-undang itu dibuat, ya belum selesai diketik sudah diketok. Ya. Jadi ketika banyak anggota DPR ditanya apa isinya, mereka nggak tahu karena belum membaca. Bagaimana bisa kemudian mereka mengetok sesuatu yang tidak diketahui, gitu. Ini contoh buatan, jangankan argumentasinya apa, dalilnya apa, bahkan pasal bunyinya apapun banyak yang tidak membaca, lalu berani-beraninya mengetok setuju. Ya, inilah buatan undang-undang buatan manusia. Tadi saya katakan berbeda sama sekali konstitusi, ya, al-dustur al-qawanin dalam pandangan Islam. Setiap kalimat, setiap pasal, setiap ini harus didasarkan kepada dalil, gitu. Nah, itu saya kira itu yang paling penting. Soal kemudian bagaimana kita menyampaikan di tengah masyarakat yang tadi disebutkan, ya tidak berukun segala macam, itu kan orang luar mendengarnya kok khilafah terus, padahal kita tidak seperti itu. Kita juga menyampaikan argumentasinya, kita melakukan kontak dan seterusnya, sehingga sebenarnya ini sudah mengikuti apa yang digariskan Rasulullah SAW. Baik.